pada prinsipnya secara naluri manusia itu tidak suka menderita. Tidak ada manusia yang mau menderita. Semua mau hidup enak-enak, menderita sedikit pun tidak mau. Amin kok. Di sini ada yang mau sakit, tidak mau. Makanya orang tua dong sakit, ada batuk, pilek, kita bilang mama periksa, nanti sembuh juga. Iya, nanti sembuh. Itu kan dia tidak mau menderita. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah di sini. Bukan saja kita sendiri di sini, tetapi bersama-sama dengan saudara-saudara lain seiman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita beribadah bersama. Ada yang di sini, ada yang di rumah. Ada yang mengikutinya lewat YouTube, ada yang mengikuti lewat Facebook, ada yang lewat Zoom. Bagi semua saudara yang mengikuti di rumah, saya ingin sampaikan kita beribadah. Kita bukan menonton ibadah. Banyak orang yang ikut di rumah itu dong kira dong menonton ibadah. Kalau kita beribadah berarti sikap ibadah kita mesti jelas. Sikap kita terarah kepada Tuhan. Pakaian kita juga pakaian baik-baik. Jangan pakai celana. Celana apa? Oh, tahu juga celana umpan. Pakai pakaian yang sopan. Jangan sambil makan. Semua tenang dan beribadah kepada Tuhan. Karena situasi seperti pandemi ini, ibadah bawa sampai ke rumah. Tuhan bertemu kita di rumah. Dan sampai ke ujung-ujung dunia lewat media ini. Karena itu Tuhan lihat kita. Lihat yang baik. Karena itu lewat media-media ini juga saya berharap kita bisa mengikuti dengan baik. Jangan mulai dengan like, subscribe, bagikan, tujuan apa lagi itu. Kita beribadah dulu kepada Tuhan, itu hal pertama. Tema kita hari ini saudara-saudara adalah mengikuti Yesus di jalan penderitaan. Saya mau mulai dengan bertanya, saudara ketika mendengar penderitaan apa yang saudara bayangkan? Waktu dengar bilang penderitaan apa yang ada dalam pikiran saudara hari ini? Boleh jawab. Penderitaan, apa yang saudara bayangkan? Omong. Penderitaan, apa yang saudara bayangkan? Sakit, apa lagi? Luka, apa lagi? Banyak. Penderitaan. Tetapi saya coba bagi saudara-saudara bahwa penderitaan itu ada dua. Pertama, sakit fisik. Sakit fisik itu yang kita sakit. Masuk rumah sakit. Jatuh motor kok luka. Anak-anak muda don tato kok sakit. Itu sakit fisik itu. Tapi yang kedua sakit hati. Yang kedua sakit apa? Hati. Ada yang sakit hati di sini? Tidak ada Ini sakit fisik semua. Sakit hati itu, menurut saudara yang susah itu, yang paling berat itu sakit fisik atau sakit hati? Menderita fisik atau menderita batin? Mana? Dua-dua. Saudara kira satu saja. Luka mungkin akan sembuh. Tapi sakit hati itu bisa sepanjang hidup. Sakit hati itu sama kayak putus cinta itu. Pernah putus cinta? Pernah? Tidak pernah. Pernah kok tidak? Pernah. Ulang-ulang. Orang putus cinta itu kalau tidak segera diobati itu bisa sakit dari tamat SMP sampai mati. Jadi ada penderitaan dua-dua ini saudara-saudara. Nah, sebelum kita nanti lebih jauh untuk memahami penderitaan bersama Kristus di jalan Via Dolorosa itu, saya ingin sampaikan bahwa pada prinsipnya secara naluri manusia itu tidak suka menderita. Tidak ada manusia yang mau menderita. Semua mau hidup enak-enak, menderita sedikit pun tidak mau. Amin kok. Di sini ada yang mau sakit, tidak mau Makanya orang tua dong sakit, ada batuk, pilek, kita bilang mama periksa, nanti sembuh juga. Iya, nanti sembuh. Itu kan dia tidak mau menderita. Ada yang putus cinta kok sakit hati sekali, kita bilang
Galoko? Tidak. Memangnya di dunia hanya satu. Padahal dia pulang itu menangis, Bapak. Betul. Anak muda dong ada yang putus cinta. Saya lihat kampung muka ini. Pada prinsipnya manusia itu tidak mau menderita. Manusia tidak mau memikul salib. Manusia tidak mau. Tetapi saudara tahu bahwa pikul salib itu memang penderitaan itu identik dengan sakit dan lain sebagainya. Dan iblis tahu bahwa manusia itu tidak mau sakit. Lalu apa? Iblis coba untuk mengganggu sikap manusia. Kalau ikut Yesus kau sakit, lebih baik kau tidak usah ikut. Untuk apa ikut Yesus tapi menderita? Dulu ketika saya belum kenal Yesus, saya punya hidup aman, saya kaya raya, tidak pernah sakit. Dulu saya minum sop itu, minum, tidak pernah sakit. Sekarang ketika berhenti itu yang tak kuju sakit. Di sini ada yang begitu. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Woi, kalau kita ikut Tuhan kok sakit begini, woi saya tidak bisa. Tapi ada satu hal yang menarik disampaikan oleh Paulus. Paulus bilang begini, penderitaan ringan yang saya alami ini tidak bisa dibandingkan dengan kasih Kristus yang besar. Dengan kekekalan yang Tuhan siapkan buat saya. Penderitaan ringan yang saya alami tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan siapkan. Wih, saya coba periksa Paulus pun penderitaan yang dia bilang ringan-ringan itu. Satu, Paulus pernah tenggelam di laut. Ringan. Kalau ada yang bilang ringan, coba ikut saya pita belolong. Saya lepas dia di situ dan dia tahu memang bilang itu ringan. Paulus pernah masuk penjara, ringan. Oh, saya kira kalau ada yang bilang ringan, coba polisi satu lewat, coba dia lempar. Dia langsung tahu berat itu. Paulus itu pernah dicambuk. Dalam tradisi cambuk mereka itu orang yang kena hukuman cambuk itu dia dipukul kira-kira 39 sampai 40 kali. Di ujung cambuk itu ada paku yang begini. Jadi satu kali kena itu dia bawa isi. Ringan. Lalu kenapa Paulus bilang itu ringan? Karena dia tahu bahwa itu sesaat, tapi surga itu Tuhan siapkan bagi kita. Amin kok. Karena itu dengan pasti sekali dia bilang begini. Apa yang dapat memisahkan. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah kenapa suruh saya solo? Apa yang dapat. Langsung diref. Tiada satu pun seperti kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku. Engkau Yesus sahabat. Itu yang membuat dia kuat ketika dia ada di tengah pencobaan. Ketika dia ada di dalam kesakitan. Termasuk kalau saudara COVID hari ini. Itu yang membuat engkau kuat. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, iblis menggoda kita. Bagaimana dia menggoda kita? Dia coba mengarahkan pikiran kita tidak kepada Tuhan. Tapi dia arahkan kita kepada pikiran yang dipikirkan oleh manusia. Nyala engkau iblis. Engkau pikirkan hal yang dipikirkan oleh manusia. Bukan yang dipikirkan oleh siapa? Iblis ini dia kerja, dia serang di sini. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa iblis sekarang tidak datang dengan muka yang berdarah-darah. Kau kasih takut orang. Tidak lagi. Dia pakai cara-cara. Kau yang kasih takut orang tidak perlu iblis. Ada orang yang anak-anak kecil tidak bisa makan, dia makan teh om datang. Di sini juga ada yang biasa sedikit sih, begitu itu ada. Iblis sekarang kerja lebih dari itu. Dia serang kita botak. Kita pikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia.
Pada saat manusia berpikir tentang surga, dia bilang, ini kamu masih di dunia, kok hidupannya sekali. Ini anak-anak muda dong minta untuk mau pelayanan. Sabar Bapak, ini masih muda, masa muda nih sekali Bapak. Banyak yang kita minta majelis ketika masih kuat dan tidak mau. Nanti pensiun seumur 70-80 baru dia datang bilang, kalau bisa saya diaken. Ini dia mau apa? Di Kuan Heum juga ada. Begitu ada. Itu yang faham apa dong tuh? Jadi jangan ikut apa yang iblis mau arahkan kita ke situ. Dan iblis bekerja kuat juga. Jadi kalau kita tidak kuat bersama-sama dengan Tuhan, kita terbawa. Saya bicara di mana-mana. Minggu lalu saya masih berkhotbah. Saya katakan kadang-kadang Tuhan mau supaya kita punya iman itu betul-betul. Karena iman bertumbuh di tengah-tengah badai. Bagaimana kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Tapi sekarang ini karena COVID orang pikir imun lebih banyak daripada pikir imannya. Siapa yang bisa jamin kepada saya ketika dia jaga di kesehatan seluruhnya? Saya jaga kesehatan dan dia tidak mati. Mati. Mau ikut asuransi apapun mati kok tidak? Mati. Yang dapat garansi dari rumah sakit paling hebat di dunia sekalipun dan dokter yang paling hebat mati juga. Karena itu belajar untuk taruh kita iman ini juga pada Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara. Pembacaan hari ini kita baca dalam sebuah konteks pemahaman tentang Mesias sebagai seorang pahlawan perang yang tidak pernah kalah. Orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu menanti-nanti Mesias yang akan datang menyelamatkan mereka. Mesias yang digambarkan itu adalah seorang pahlawan, seorang panglima perang yang tidak mungkin kalah. Dia gagah perkasa, dia hebat sekali. Dan kalau dia datang segala sesuatu ditaklukkan. Itu cara berpikir. Setiap hari anak-anak ini dimasukkan itu pikiran. Mesias itu hebat, Mesias itu panglima perang, Mesias itu bisa mengalahkan segala sesuatu. Tiba-tiba dalam percakapan dengan Yesus, Yesus bicara tentang penderitaan dan kematiannya. Ini sesuatu yang berbeda sekali dari apa yang tiap-tiap hari masuk dalam pikiran mereka. Masa Mesias yang kami nantikan ini akan menderita dan mati? Ini sangat mengganggu. Sepanjang hidup mereka mendapatkan gagasan-gagasan tentang Mesias yang menaklukkan masalah, menaklukkan musuh. Karena itu Petrus mungkin saja mewakili kita semua, dia protes. Dia protes sangat kuat. Bagi Petrus hal itu tidak mungkin terjadi. Oh, ini Tuhan Yesus marah besar sama dia. Yesus bilang kepada dia, Petrus, hanya engkau iblis. Yesus kecewa juga dengan dia ini. Bagaimana kita dua sama-sama ini, tetapi engkau mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya diganggu oleh iblis. Engkau tidak melihat apa yang Tuhan Allah pikirkan, tapi engkau melihat apa yang dipikirkan oleh manusia, termasuk yang engkau sendiri. Enyalah engkau iblis. Satu hal yang Yesus pikirkan saudara-saudara adalah ini kok disampaikan oleh seorang sahabat yang tiap hari sama-sama dengan Yesus. Saya ketika membaca sampai poin ini, sampai teks ini, saya merasa sekali bahwa memang orang-orang di sekitar kita itu terlalu mempengaruhi kita. Kalau kita tidak pikir ikut Tuhan pumawe, bahaya itu. Saudara rasa kok tidak kalau bate tangga itu satu mempengaruhi satu? Pernah rasa kok tidak? Tak salah orang bisa iri hati itu. Dong ada saudara, ipar, barat. Ada arisan ibu satu nanti dia datang pakai gelang gading penuh di tangan kanan. Yang dia pu ipar itu tidak mau kalah, dia pakai gelang kea penuh di tangan kiri. Jadi dong di Kuan Heum juga ada. Ada kok tidak? Itu ibu dong ada di sini. Dong pakai baju warna apa? Kadang-kadang kita tinggal batu tangga itu kita baterek, iri hati itu tinggi sekali. Saya suka bilang di mana-mana, kalau orang tinggal badeka-badeka itu baterek kuat itu, iri hati kuat itu. Yang di sebelah itu berani dia tumis sayur, kasih panas minyak, kok minyak mulai
Taruh yang di sebelah juga tidak mau kalah. Dia bilang anak gas panas. Waktu minyak su panas di situ anak dong kasih mama bawang tidak ada. Dia bilang sudah lu percik air saja tidak apa-apa yang penting. Memang orang-orang di sekitar kita itu sangat bisa mempengaruhi kita punya sikap, bukan kepada Tuhan Allah. Separuh jangan coba-coba beli tape satu. Barani dia beli tape satu kau taruh di emper. Oh, saya juga beli. Di Konheum juga begitu. Ada. Nah itu dong pikirkan apa yang manusia pikirkan itu. Bukan apa yang Tuhan pikirkan. Kita ini terlalu sekali. Saya suka bilang begini, ada ibu-ibu yang dia suami baru pulang kerja, dia lihat, Bapak, don di sebelah saya beli TV. Oh beli. Besok Bapak, don di sebelah saya motor baru. Oh beli. Lu sebab 2 bulan, Bapak, don di sebelah saya ada sofa baru. Beli. Hari Kamis sebab 2 bulan, mam tuh bilang, Bapak, mau beli apa lagi? Tidak Bapak. Kenapa? Bapak tahu kok tidak. Bapak tuh di sebelah ada istri baru. Mau. Jadi hidup itu jangan pikir apa yang kadang-kadang. Ada banyak majelis jemaat, ada banyak anggota kategorial fungsional yang sebenarnya dia tidak mau datang gereja. Pas kita tanya, Bapak, ini hari datang. Dia bilang, sebenarnya tidak datang. Kok esmam pendeta su telepon ini. Jadi dia perasaannya dengan pendeta ini. Karena kita pikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara tahu, pertama Korintus pasal 15 ayat 33 kasih tahu dengan sangat baik. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lihat Petrus ingin menyampaikan sesuatu supaya misi besar dari Tuhan Allah untuk menyelamatkan kita gagal. Dari mana? Kawan. Hati-hati pilih kawan. Hati-hati. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di sini semua ada kawan kok. Itu kawan ada datang. Coba lihat itu kawan pemuka. Jangan bikin rusak hal yang baik dari sebuah persahabatan. Jaga baik-baik itu persahabatan. Karena kawan itu saudara-saudara, kalau saya coba bicara dalam kaitan dengan iblis pun cara kerja, dengan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, saya akan bilang begini. Kadang-kadang kawan itu jadi setan. Kadang-kadang kawan jadi setan. Stop sudah jadi setan. Kadang-kadang suami jadi setan. Istri jadi setan. Istri boleh siap bapak, kalau mau pergi gereja sama mak. In hari ke bapak kepingin mau sendiri sama mama. Kok mama sudah cantik-cantik mau pergi mana? Pergi gereja. Sudah Tuhan juga mengerti. Ay. Di sini ada yang begitu. Saya mau tanya dulu, kenapa ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Ini mama janda kok bukan? Mama janda kok bukan? Teh bapak. Itu bapak itu memang terlalu. Hati-hati. Kalau orang lain yang mau goda sang kita masih bisa tahan. Tapi yang dekat-dekat itu yang jadi setan kita pusing. Pusing. Anak muda dong ini kalau dong sudah saya ini hari saya mau ikut Tuhan Yesus. Siap bapak dia mau pergi ibadah pemuda separuh bilang. Semua pendeta. Akhirnya dia tidak jadi pilih. Jadi hati-hati. Jangan jadi setan. Stop sudah. Di sini ada yang kerja mengganggu orang kok. Ada. Dia laki-laki kok perempuan. Stop. Stop sudah. Kadang-kadang kita pusing. Dalam gereja juga seringkali begitu. Orang lain boleh duduk siap-siap Bapak kau dengar firman Tuhan tidak lama tadi apa bilang tinunung. Di sini juga ada.
Wih, ada SMS dia buka pita Telkomsel. Kas mati. Karena kita penggerakan semua ini kan orang lihat. Memang kadang-kadang kita repot di situ. Kita ini seringkali tidak baik. Berdoa itu bicara dengan Tuhan. Amin kok? Yakin. Yakin sekali atau yakin saja. Tapi seringkali kita jadi setan. Kita perasaan. Kalau manusia, tapi kalau sebentar saya bilang begini. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas semua pun tutup mata dia akan. Ini mama don satu. Dong bikin acara di rumah, kok masak, undang kita, kok kita pi doa, ibadah syukur. Doa, firman ayat itu yang baik saudara-saudara. Kita satu hati dengan keluarga bersama-sama dalam doa syukur ini. Pas kita mau berdoa dengan ibu-ibu dong langsung pi belakang semua. Dong langsung pi belakang. Sampai di belakang itu yang ketua dapur itu langsung bilang, sudah doa syafaat. Sudah siap. Kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang berini bon. Tapi orang berdoa ini yang dong pidatan. Di kuan ini yang biasa ketua dapur siapa? Coba tunduk saya. Ada kok. Siapa pu istri itu? Jangan stop, berhenti jadi setan. Orang lagi taruh perhatian di Tuhan ini terganggu karena kita punya sikap pidatan ini mengganggu orang dari hadapan Tuhan, saudara. Amin kok. Amin lah bikin. Jadi kasih tahu. Saudara kita goda orang ini, orang goda orang itu saya lihat satu video ini ada anak kecil dong ini. Dong ambil asam muda ini. Tahu asam muda? Di konhum ada asam. Dia ambil asam muda baru dia lewat ibu-ibu dan dia bilang, wih itu kayak tergoda. Jadi berhenti goda orang. Amin kok mama. Baik. Kedua saudara-saudara. Tuhan Yesus itu luar biasa. Siapa yang mau mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah bujuk dia, tidak pernah rayu dia, tidak pernah mengiming-imingi dia dengan sesuatu yang nikmat tapi sesaat. Tuhan tidak pernah bujuk dia dari itu. Siapa yang mau ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah rayu, Tuhan tidak pernah bujuk, Tuhan tidak pernah untuk mengiming-imingi dia dengan sesuatu yang nikmat tapi sesaat. Tuhan tidak bujuk dia enak-enak saja. Kalau saudara baca Matius pasal 8 ayat 20 dia kasih tahu. Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Tuhan tidak janji sesuatu yang kita senang sekali. Ikut saya nanti lu jadi RT. Tidak. Kalau sampai kemudian jadi itu bonus saja. Tapi Tuhan kasih tahu, ini jalan via dolorosa, jalan penuh siksa, jalan penuh sengsara. Tuhan tidak pernah bilang mari kau nanti. Tapi janjinya besar. Kalau kenikmatan sesaat dia tidak berikan buat kita, dia bilang ada surga yang saya siapkan. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sedikit, langsung lupa Tuhan. Itu hari belum jadi pegawai, itu dia keliling semua gereja kok berdoa. Mulai jadi pegawai diterima 100%, bikin syukuran di rumah, gaji pertama semua kasih Tuhan. Gaji kedua, ketiga sampai hari yang sudah tidak. Terus kita panggil pelayanan, alasan banyak sekali. Dia punya alasan yang satu kata. Apa itu?
Apa? Di sini juga tahu. Sibuk. Dia Tuhan baru kasih. Tuhan baru kasih dia kulit lebih putih sedikit dari orang lain. Dia sombong. Jadi Tuhan tidak mulai dengan hal-hal yang itu. Kadang-kadang dia pun sombong itu menular. Yang RT dia pun suami tapi suruh panggil dia Mama RT. Oh, bagaya. Yang kepala sekolah dia pun suami tapi suruh panggil dia Mama Kepsek. Aduh. Lama-lama mam tua juga tanda tangan rapor gitu pusing. Jadi saudara-saudara, saya ingin kasih tahu kita, Tuhan itu bukan tidak mampu memberikan kepada kita hal-hal yang penuh kenikmatan. Bukan tidak mampu. Tapi semua yang nikmat yang dipikirkan oleh manusia itu bersifat sangat terbatas. Semua akan habis selesai. Tuhan Yesus lagi bawa kita pemikiran ini kepada sesuatu yang menembus ruang dan waktu. Pada kekekalan kita. Bukan hanya ketika kita umur 70 sampai 80 tahun. Tetapi dari kekal hingga itu yang Tuhan mau. Ketiga dulu, saudara. Saya mencatat untuk kita bahwa Tuhan Yesus memanggil siapapun untuk mengalami sesuatu yang bukan dia alami pertama, tapi Tuhan sudah mengalaminya lebih duluan. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk ada pada jalan Via Dolorosa, menderita bersama-sama dengan dia. Dia tidak pernah membiarkan kita untuk kita menderita duluan, tapi dia tidak pernah menderita. Semua yang terjadi pada diri kita, Yesus sudah pernah alami. Kalau saudara pernah menderita, Yesus juga pernah menderita. Melayani lebih sungguh. Sekali lagi. Melayani apa? Lebih. Ini poinnya. Tuhan lebih dulu melayani kepada siapa? Kepada melayani lebih apa? Kadang-kadang kan kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa menerima, tapi Yesus bilang mengasihi lebih apa? Sekali lagi, mengasihi lebih. Karena apa saudara-saudara? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi. Kadang-kadang kita mau mengasihi gengsi. Tapi Tuhan sudah duluan buat itu. Ini lagu saya suka sekali kan, dia penuh pengajaran buat kita bahwa apa yang kita alami Tuhan sudah lebih duluan. Ini bukan lagu yang kita menyanyi di orang mati. Kok anak muda dong duduk dong melayani. Orang belum kasih keluar kopi dong kasih melayani. Bukan itu. Tapi dia mau kasih tahu sebelum kita mengalami dan menjalani sesuatu, Tuhan lebih duluan. Amin kok. Itu yang luar biasa saudara-saudara. Keempat saudara-saudara. Kepada orang-orang yang Tuhan panggil, dia beri kekuatan kepada kita untuk memikul salib. Semua orang yang Tuhan panggil pada jalan bersama dengan Tuhan itu, kekuatan dia berikan kepada kita untuk pikul salib. Dan kekuatan itu adalah kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan ukur betul. Saya coba baca kembali bagian ini. Pertama Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu.
Pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan berikan kepada kita kekuatan. Amin kok. Karena itu saudara, ketika saudara berdoa, jangan paksa Tuhan. Sepertinya Tuhan sudah lari dari kita. Separuh biasa ketemu saya Pak Pendeta, saya berdoa sampai berhenti toh. Karena kita kira Tuhan sudah tinggalkan kita dan tidak memberi kekuatan kepada kita untuk bisa bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan hidup ini. Tuhan suruh kita, dia tidak pernah suruh kita pergi kosong-kosong. Kekuatan yang dia berikan, dia uji. Untuk anak, dia mau supaya kita mengalami dan menjalani sesuatu yang luar biasa untuk kemudian kita bersaksi tentang kemuliaan Tuhan pada jalan-jalan penuh pergumulan itu. Untuk anak SD dia kasih soal SD. Untuk anak SMA soal SMA. Kan dia ukur betul kita punya kekuatan. Berikut saudara-saudara, saya mencatat untuk kita bahwa orang-orang yang mau mengikut Tuhan, dia akan berkata tidak kepada kemauannya sendiri. Orang-orang yang mau ikut Tuhan itu, dia akan mengatakan tidak pada apa yang dia mau, tetapi pada apa yang Tuhan mau itu dia mau ikut. Ini yang dalam pembacaan tadi bilang menyangkal diri. Saya berkhotbah di mana-mana dan sampai menyangkal diri, saya bilang menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi bukan saya. Menyangkal diri. Bukan saya, tapi Tuhan. Ini yang rumit. Karena ada banyak manusia makam puji. Mau kasih tunjuk diri. Bikin diri inti. Geng-geng. Padahal Tuhan ajar menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi saya berkhotbah di mana-mana, saya bilang begini tentang ini, tentang pengakuan tentang Tuhan itu. Kalau kita naik oto dari sini Pisoe kok sampai Camplong, oto tabalik, tinggal 2 orang yang selamat, satu percaya Tuhan, satu tidak percaya Tuhan. Yang percaya Tuhan akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak percaya Tuhan itu yang bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Yang percaya Tuhan bilang untung. Yang tidak percaya Tuhan bilang untung. Saya mau tanya, kita yang di Kuan Heum ini untung Tuhan atau untung saya? Untung? Yakin? Benar-benar yakin? Mantap. Saya mau tanya, siapa yang bangun ini gedung kebaktian Laharoi ini? Siapa? Omong. Siapa yang bangun ini gedung kebaktian Laharoi ini? Tukang. Kalau kita tanya Bapak, siapa yang bangun ini gedung kebaktian Laharoi? Dia bilang bukan saya, tapi padahal dia yang setengah mati kumpul uang. Panitia pembangunan pusing dengan antar ini envelope pembangunan. Tapi waktu ditanya, siapa yang bangun? Dia bilang maaf, bukan saya, tapi kalau kita tanya, Papa siapa yang bangun itu gedung kebaktian? Dia bilang, bukan saya. Cocek sah. Itu hari kalau bukan yang ini. Untung. Ya kita tergoda untuk menyangkal diri. Sangat tergoda. Kita mau kasih tunjuk diri, merampas kemuliaan Tuhan di situ. Saya karena pernah pembinaan persekutuan doa di sini. Di sini banyak anggota persekutuan doa toh. Ada orang sakit-sakitan, tidak bisa makan, tidak ada pakaian, datang kepada kita, kita doakan dia. Singkat cerita dia sehat, dia sukses, dia sembuh, dia bawa kesaksian itu ke mana-mana. Orang-orang diberkati dengan kesaksiannya. Terus kesaksian itu sampai di kita pun telinga. Kita bilang apa? Itu hari datang sini semua mati Pak. Untung. Kok tadi bilang untung Tuhan? Jadi kita tergoda, saudara-saudara. Kalau kita tidak hati-hati, kemuliaan manusia yang kita taruh di situ. Kita tidak kuat pada jalan penyangkalan diri itu.
Hei, Tuhan Yesus itu, kalau dia mau pakai dia pun kuasa pikul itu salib itu kacang-kacang. Saudara percaya Yesus penuh kuasa kok tidak? Percaya kok tidak? Dia bisa pikul itu salib kok tidak? Terlalu gampang. Tapi dia tahu misi yang harus dia bawa untuk penyelamat. Bukan kayaknya. Kira-kira ketika dia disalib dia bisa lawan itu tentara-tentara yang mau ditembak tombak. Bisa kok tidak? Tapi apa? Dia menyangkal. Tapi kita ini saudara, kadang-kadang kepingin kasih tunjuk kuasa. Orang yang kepingin kasih tunjuk kuasa itu dia pun kalimat tiap hari gampang. Pak Pendeta, pokoknya bolok Kuan Heum itu tanya saja. Tanya sah. Tanya apa? Pokoknya yang paling gila ini sudah. Oh, ini dia mesti diselesaikan ini. Di sini ada yang sedikit-sedikit bilang tanya saja. Ada. Bagaya. Berhenti, menyangkal diri. Karena siapa yang mau ada dalam perjalanan dengan Tuhan itu dia katakan tidak pada diri. Karena dia mau ikut Tuhan pun mau. Saya mau kasih saudara, bikin kacau itu gampang-gampang sah. Oh saya tinggal angka amin mic lempar ibu ini. Itu suka kacau. Tapi saya mau menyangkal diri, saya tidak akan lempar ibu. Karena berbuat baik itu yang susah, kan kita mau jalan bersama-sama dengan Yesus. Kadang-kadang kita yang terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu kesetuju diri. Kalau dia mulai omong, dia bilang, jangan cari, jangan. Hai, dosa kau kok. Saudara, mari kita pulang. Saya ingin menegaskan ini lebih lagi pada beberapa hal ini. Saya khotbah lama tidak apa-apa Setahun datang satu kali. Saudara, Tuhan Allah memberikan kepada kita kehidupan itu untuk dipergunakan. Bukan untuk disimpan. Tetapi saudara perlu tahu. Mempergunakan kehidupan itu penuh dengan resiko. Kalau saya ringkaskan ini kalimat dia begini. Kalau Tuhan kasih kita hidup, pasti dia punya maksud. Amin kok. Kalau kita hidup sampai hari ini, ada maksud. Ini hidup ini dipakailah untuk maksud Tuhan. Maksud Tuhan itu untuk dipahami ringan. Apapun kamu perbuat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita menjadi berarti, jadilah berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saudara tahu lagu ini? Kalau tahu pulang baru menyanyi, kita dengar khotbah dulu. Bila ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Jadi ketika dia mati, dia bilang soalnya, bab tua, sudah diberkat, sudah jadi. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Dia baru muncul di muka pintu dan beban sudah datang. Hidup ini mesti jadi berkat. Tetapi untuk jadi berkat ada resiko, ada pengorbanan, ada penderitaan. Amin kok. Mama-mama dong paling tahu. Ketika dia punya anak dong mau makan. Makanan tinggal satu piring, tapi dia tahu bahwa dia punya anak dong mau makan. Sekalipun dia belum makan, dia akan bilang, kamu makan. Anak dong tanya, mama su makan. Mama tapi kamu makan. Tapi itu dia omong dan tulus. Kalau sampai ada mama makan kokinya, makan. Jadi itu mama tidak tulus. Tapi saya lihat ini mama dong tulus semua ini. Itu jadi berkat. Korban, kita tidak makan, orang lain yang makan. Makan kau tunggu buat foto kau buat di Facebook. Jadi berkat itu ada konsekuensi. Kadang-kadang kita berkumpul dalam satu urusan, dalam satu acara gereja, acara keluarga,
Mau jadi berkat itu kita cabut uang kok kita yang taruh. Separuh itu pas kumpuluan dia tidak ada. Nanti pas makan dia sampai. Jadi berkat itu ada risiko. Kalau dong sebut kita bilang ini orang tua, kita pun orang tua. Woi itu mau urusan nikah kok urusan mati kok. Semua. Kadang-kadang bakal ada istri kok babi tinggal satu di belakang untuk mama ulang tahun mas sudah bawa. Jadi berkat itu ada risiko. Saya mau tanya saudara tolong jawab. Siap jadi berkat kok siap? Masa tidak dengar? Siap jadi berkat? Siap. Ada risiko. Saudara, di tengah-tengah dunia yang sudah berjalan ikut iblis pun mau, ketika kita mau menyatakan sesuatu yang berat, yang benar, siap untuk dibenci. Yang pegawai-pegawai ada yang mau coba-coba ikut aturan, mau datang tepat waktu, pulang tepat waktu, segala macam. Banyak yang urus ini negara. Lu jangan. Kita coba-coba untuk mau yang lurus itu tantangan besar sekali. Akhirnya kita diperhadapkan pada pilihan. Mau jadi kedorang atau mau jadi seperti apa yang Tuhan mau. Satu saat ada satu tempat itu kering, air susah. Jadi ini orang di kampung ini minum dia mata air kecil satu. Tiba-tiba hujan besar turun dan orang-orang bersukaria sekali. Tapi ada satu keluarga suami istri don dapat mimpi bilang begini. Itu air hujan yang turun itu air beracun. Jadi siapapun yang akan minum itu air akan gila. Akhirnya ini suami istri dong tutup ini mata air ini. Dong minum dari situ. Semua yang ada senang-senang minum itu air hujan gila semua. Setelah dong semua gila tinggal 2 orang yang tidak gila ini yang jadi masalah. Setiap kali dong 2 suami istri jalan ke mana orang gila dong lihat dong bilang begini. Lihat itu 2 gila. Dong pi mana sudah bilang itu gila. Akhirnya dong 2 stres karena orang main omong dong gila. Baru yang omong ini orang gila ini. Omong dong bilang gila akhirnya dong 2 sepakat mama. Daripada kita tidak gila tapi orang bilang kita gila. Lebih baik kita minum kok kita gila semua. Pada akhirnya kita diperhadapkan pada pilihan. Mau jadi gila dan semua orang. Omong gila ini saya ingat betul-betul. Berapa minggu lalu kok sebulan lalu. Saya pulang dari bapak mantu rumah. Tapi bapak mantu bukan orang Oinlas. Pulang begini, ada orang gila, satu duduk sebelah kanan, ada motor di sebelah kiri. Jadi saya rasa terlalu sempit. Memang pelan-pelan bisa. Tapi saya coba untuk mau bertogor dan dia saya kasih turun kaca otot. Saya bilang, bisa lewat kok. Dia lihat saya, lu gila kok. Bisa ada orang gila bilang, saya gila itu. Menurut saudara saya tanggapi dia kok tidak usah. Menurut saudara saya perlu tanggapi dia kok tidak. Tanggapi kok tidak. Nah baik sudah. Berdasarkan cerita itu ada yang gila banyak di kita pun sekitar. Kita pilih tanggapi kok tidak. Tapi jangan tidak tanggapi mapiman-mapiman. Jangan begitu juga. Jangan begitu juga Oke. Saudara-saudara. Kenapa ada resiko-resiko? Saya hanya mau catat hal-hal ini. Di poin pertama saya mau kasih tahu ada 3. Orang bisa saja mengorbankan kehormatan untuk kepentingan ekonomis. Orang bisa saja mengorbankan kehormatan hanya untuk kepentingan ekonomis. Contoh banyak sekali. Kalau ada uang di situ, ada hal yang bersifat ekonomi, biar kita mau piko buat tendes baru irabek di situ. Disebut miskin tidak mau. Tapi bantuan untuk kakak miskin, kami miskin semua. Miskin mah motor 14. Orang bisa mengorbankan kehormatan hanya untuk hal-hal yang bersifat ekonomi. Kedua, orang bisa saja mengorbankan prinsip kepentingannya untuk popularitas, ketenaran.
Kadang-kadang kita bisa mengorbankan kita pun prinsip hidup yang penting terkenal. Saudara tahu bahwa di dunia ketika digital ini makin meluas di mana-mana, orang bisa pakai pakaian yang kain-kain sepotong itu. Yang penting makin gila makin tenar. Pokoknya bikin apa kok yang penting aneh sendiri. Wih, itu tenar itu. Awas, jangan sampai kita mengorbankan prinsip kita hanya untuk sebuah popularitas, ketenaran, supaya orang kenal kita. Jangan. Kau mau bersaing deh siapa? Kau mau bersaing deh siapa? Kadang-kadang kita pusing kau mau bersaing dengan orang, padahal orang ada diam-diam sah. Kita yang pusing. Duduk-duduk kita bilang, woi tadi dia ada omong apa sampai tahu. Ya, dia ada omong apa, omong kosong. Kadang-kadang saudara, orang bisa mengorbankan sesuatu yang abadi untuk hal-hal yang bersifat sementara. Yang abadi, yang kekal untuk hal-hal yang bersifat. Di sini ada anak muda. Anak muda, ada calon pacar, calon suami, calon istri ada. Hati-hati yuk. Dalam pengalaman pelayanan ini kami kasih CD orang ini, aduh. Apakah jawabmu itu? Dia pakai menangis berbeda. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Foto baru kirim di kampung. Tapi 6 bulan kemudian dia datang dan dia pun bapak mama baru dia bilang, Bapak pendeta tolong dulu. Tolong apa? Tolong saya. Tiap hari tolong lu saja. Kenapa? Bapak, kami sunikah dina sang. Terus dia pun mama bilang, Ais namanya anak-anak dong suka kita mau bilang apa lah yang. Terus dia pun bapak bilang, namanya kita orang tua pun tugas ini urus toang. Terakhir pendeta-pendeta hanya bilang, hoang. Jadi kadang-kadang untuk sesuatu yang kekal orang bisa jual Tuhan Yesus. Amin kok. Di Kuan Heom ada yang gara-gara cinta itu, yang cinta beda agama itu. Jodoh, pekerjaan, ekonomi bisa buat orang lupa buat Tuhan. Orang bisa korbankan. Kenapa? Dia tahu bahwa kalau dia ambil jalan itu, tetap pada Tuhan, dia menderita. Buka kios sama-sama. Yang satu sulah lantai 2 dia pun tutup. Siapa mau begitu? Dia cuma mau. Kita bisa mengorbankan itu semua. Yang prinsip kita bisa mengorbankan kehormatan, bisa mengorbankan hal yang kekal hanya untuk yang sementara. Itu tantangan kita Saudara, berikut. Tuhan Yesus lagi berbicara tentang sebuah kepastian dalam kepercayaan diri berhadapan dengan kematian. Jadi waktu Yesus berbicara tentang penderitaannya, dia tidak bicara tentang ketakutannya, tapi sebuah kepastian dalam percaya diri. Saya akan mengikuti jalan Via Dolorosa ini. Pasti sekali. Dia tidak menyerah, dia tidak pasrah, tapi dia siap untuk masuk dalam jalan itu. Kadang-kadang kita masuk dalam jalan Via Dolorosa itu terpaksa. So tidak ada pilihan lain. Jadi sudah, Tuhan Yesus ketika bicara itu dia bicara dalam sebuah kepastian. Masuk dalam penderitaan. Kenapa saudara? Karena salib itu bukan saja berbicara tentang penderitaan karena memikul salib, diludahi, dipukul. Tapi salib itu berbicara juga tentang pembunuhan. Yesus sengsara, diludahi, dicambuk, disiksa, pikul salib. Selesai di situ. Tidak, naik lagi dia pun kelas. Dia dibunuh. Terlalu luar biasa itu tahapan penderitaan itu. Sehingga di minggu sengsara ini ketika kita mau untuk merenungkan dengan baik betapa Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, saya ingin akhiri khotbah ini. Teman-teman di pekabaran Injil, di penginjilan selalu bercerita soal ini. Saudara mungkin tahu, tapi saya ingin bercerita ulang. Ada seorang jenderal tentara
di Rusia, namanya Jenderal Samila. Dia anti pemerintah karena itu dia bergerilya dari hutan-hutan untuk melawan pemerintah. Satu saat dia dapat laporan dari dia punya anak buah. Lapor komandan, kita pembahan makanan orang curi. Jenderal Samila sangat marah. Kita sudah susah makanan makin sedikit masih ada orang pencuri. Dia perintah dia punya anak buah, cari yang pencuri, tangkap, pukul, cambuk dia di muka umum biar yang lain lihat supaya jangan coba-coba ulang. Kamu jangan coba-coba kembali kalau belum dapat yang curi itu. Beberapa saat kemudian anak buah datang lapor komandan, kita sudah dapat yang pencuri. Oke, siap semua, panggil semua orang berdiri di situ. Algojo siap berkasih tahu saya. Setelah semua siap dan datang lapor, komandan sudah. Ketika Jenderal Samila pergi ke sana, betapa terkejutnya dia sangat terkejut. Kenapa? Ternyata yang pencuri itu ialah dia punya mama kandung sendiri. Ketika tahu bahwa yang pencuri ini dia punya mama kandung sendiri, dia sangat dilematis. Kalau dia hukum dia punya mama kandung, orang akan bilang ini anak tidak tahu diri. Masa mama yang melahirkan dia hukum. Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama kandung, orang akan bilang dia pemimpin yang tidak adil. Orang lain dia hukum tapi dia punya mama sendiri dia tidak hukum. Lalu apa yang dilakukan oleh Jenderal Samila? Dia buka dia punya baju kebesaran sebagai seorang jenderal. Dengan badan telanjang itu dia peluk dia punya mama kuat-kuat. Dia bisikan satu kalimat dia punya mama pun telinga. Ibu, aku mengasihi engkau. Terus dari mulutnya sendiri dia perintah dia punya anak buah. Cambuk! Dia punya anak buah dong semua maju mulai cambuk dia punya mama. Tapi karena dia peluk dia punya mama kuat-kuat, tidak ada satu cambuk pun yang kena dia punya mama. Semua kena di dia punya badan sendiri. Saya mau tanya, ada kasih kok tidak di situ? Ada keadilan di situ kok tidak? Kasih dan keadilan hanya bisa bertemu melalui sebuah pengorbanan. Itu yang membuat Yesus memeluk kita. Sengsara karena kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.